pastinya luar biasa. Adik-adik yang di rumah, hari ini kita ibadah kembali, ibadah online. Hari ini hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Adik-adik yang di rumah sudah pada mandi kan? Sudah pada gosok gigi? Sudah pada sarapan? Sudah siap dong untuk beribadah? Berarti adik-adik yang di rumah juga sudah mempersiapkan persembahan. Karena persembahan tetap dimasukkan ke dalam amplop, atau boleh juga mama papa langsung transfer ke rekening gereja supaya persembahannya dikasih ke gereja. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Jangan lupa selalu sukacita, selalu gembira, selalu semangat untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Harus semangat, harus sukacita. Oke, kita nyanyi, kita mulai lagu pertama Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita nyanyi lagi ya. Harus semangat, harus gembira, harus sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini sama teman-teman sudah siap sekolah minggu. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati kakak-kakak, abang-abang khusus sekolah minggu. Pendeta, cintua, mama, papa, adik, opung, teman-teman semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik pasti masih semangat memuji Tuhan. Walaupun kita di rumah aja, kita nggak boleh patah semangat ya. Sekarang kita bangkit berdiri, kita mau jalan bersama Tuhan Yesus. Jangan lupa kalau ada kakaknya, ada adiknya, kita bikin seperti bermain ular tangga ya. Kita berjalan bersama Tuhan Yesus sambil memegang pundak yang di depan. Oke adik-adik, kita bernyanyi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekarang kita mau mengikuti Yesus, gak boleh balik lagi ya. Kita harus mengikuti Yesus, gak boleh ingkar janji sama Tuhan. Adik-adik sekarang kita bernyanyi mengikuti Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Masih luar biasa. Abang akan membawakan warta sekolah minggu pada pagi hari ini. Yang pertama adik-adik. Adik-adik jangan lupa ikut kebaktian setiap minggunya melalui online ya. Walaupun online, harus tetap semangat untuk beribadah. Yang kedua, bagi adik-adik dan keluarga yang mempunyai berita suka dan duka, boleh infokan ke abang atau kakak sekolah minggu supaya didoakan ya adik-adik. Yang ketiga, sekarang tidak cukup lagi 3M adik-adik, tetapi 5M. Apa aja yo? Ayo tebak. Iya benar. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, ini dia adik-adik, mengurangi mobilitas. Mobilitas itu jangan keluar-keluar walaupun tidak perlu-perlu banget ya adik-adik. Sekian warta sekolah minggu hari ini. Adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar kalian? Ketemu lagi kita di minggu yang berbahagia ini. Kalian semua sehat? Good. Ada sukacita? Good. Anak-anak Tuhan harus selalu tersenyum karena Tuhan kita yang sudah mengasihi kita senantiasa bersama dengan kita. Oke, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose. Kolose. Coba dicari di Alkitab. Kolose ada di Perjanjian Lama apa di Perjanjian Baru ya? Ayo coba cari. Ketemu? Di mana? Perjanjian Baru. Iya, benar. Di Perjanjian Baru setelah kitab Filipi. Kita tandai dulu ya. Kitab Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita satukan hati kita dulu supaya kita lebih bisa memahami firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata.
dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang cerah ini yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami rasakan dan juga sukacita. Terima kasih Tuhan atas setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk mengerti apa yang Kau firmankan pada hari ini. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini tidak dapat menghadiri ibadah online. Apabila mereka sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Apabila mereka sedang sedih hatinya, Tuhan Yesus mau hibur. Jika mereka malas, Tuhan Yesus mau ketuk pintu hati mereka supaya di minggu-minggu depan mereka bisa hadir bersama dengan kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Amin. Oke, kita baca ya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Judulnya adalah Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, jadi dari judulnya kita bisa tahu bahwa hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bagaimana hidup dalam Kristus. Tapi sebelumnya kakak mau cerita tentang kitab Kolose yang kita baca. Kitab Kolose ini adalah sebenarnya kumpulan surat-surat dari Rasul Paulus. Siapa sih Kak Paulus? Paulus adalah penginjil yang sangat aktif adik-adik. Pada saat setelah Yesus mati dan akhirnya naik ke surga. Penginjilan diteruskan oleh murid-murid Yesus. Tapi sebenarnya Paulus bukan salah satu dari murid Yesus. Tapi akhirnya Paulus yang aktif untuk melakukan penginjilan ke berbagai daerah, berbagai kota. Sampai akhirnya dia ditangkap dan dipenjara adik-adik. Tapi Paulus tetap melakukan penginjilan, menyebarkan firman Tuhan melalui surat. Dia menulis surat dan mengirimkannya ke berbagai daerah atau kota, termasuk di jemaat Kolose. Oke. Nah, di sini dia menuliskan bagaimana supaya jemaat Tuhan pada saat itu untuk hidup penuh di dalam Tuhan. Ketika kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, tandanya kita sudah dibaptis. Adik-adik semua sudah dibaptis kan? Kalau belum, coba tanya sama mama papa supaya dibawa ke gereja untuk dibaptis. Kenapa kita perlu mengakui dan hidup dalam Yesus? Karena Yesus sudah mengasihi kita. Dia bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita adik-adik. Sehingga sebagai pengikut Kristus yang setia, kita harus hidup dalam Dia. Bagaimana hidup dalam Dia? Di sini kita lihat ada 3 hal. Yang pertama, berakar. Berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman. Berakar, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman. Berakar. Kenapa harus berakar? Karena akar adalah sumber kehidupan adik-adik. Kakak kasih contoh ya. Sebuah pohon yang bisa berdiri teguh, kuat menghadapi badai, kuat menghadapi hujan maupun segala macam rintangan adalah pohon yang memiliki akar kuat adik-adik. Akar kuat yang bisa menopang pohon tumbuh menjadi tinggi dan akhirnya berbuah dan juga berdaun lebat. Jadi ini adalah contoh pohon dengan akar yang kuat. Kalau akarnya tidak kuat, maka pohon ini pun tidak akan tumbuh tinggi, tidak akan tumbuh subur, dan tidak akan berbuah. Demikian juga hidup kita adik-adik. Kita harus memiliki akar yang kuat dalam diri kita.
Bagaimana caranya? Adalah dengan membaca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, dan memuji nama Tuhan tiap hari. Intinya kita harus hidup bersama dengan Dia. Dan bagaimana memulainya adik-adik? Karena pohon ini pun tidak langsung tinggi. Pohon ini melakukan berbagai proses juga, sama seperti adik-adik. Dia sebelumnya adalah pohon atau tumbuhan yang kecil. Sama ketika kita awal dari bayi, terus kemudian kita dirawat oleh orang tua kita, dikasih makan, kemudian diurusin tiap hari sehingga bisa besar seperti sekarang adik-adik. Tumbuhan pun seperti itu. Bagaimana supaya tumbuhan itu tinggi? Dia harus dikasih air tiap hari atau disiram tiap hari. Dan tidak cukup disiram saja, tumbuhan ini pun harus dikasih pupuk supaya akarnya sehat, semuanya sehat dan bisa tumbuh hingga menjadi pohon yang besar. Contohnya seperti ini. Jadi semuanya ada proses, semua ada tahapannya. Begitu juga dengan iman kita pada Yesus. Bagaimana supaya kita bisa hidup berakar di dalam Dia adalah dengan firman Tuhan. Makanya di sini di bawah, paling bawah ini ada gambar ilustrasi Alkitab. Karena Alkitab adalah akar, Alkitab adalah dasar bagaimana kita bisa tumbuh kuat dan teguh di dalam iman pada Yesus. Adik-adik, ada kan lagu Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Kalau kita tinggal dalam Yesus, kita juga akan berbuah. Berbuahnya seperti apa? Tadi di Alkitab kita membaca terakhir adalah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, buah-buah dari orang yang berakar kuat dalam Yesus adalah dengan hidup penuh ucapan syukur. Bersyukur kita masih sehat sampai saat ini, bersyukur kita punya orang tua, bersyukur kita punya kakak adik, bersyukur kita masih bisa makan, masih bisa sekolah, bersyukur dan bersyukur adik-adik. Mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Bukan cemberut, bukan marah-marah, bukan selalu kesel dan kecewa setiap hal, tapi katakan dengan mulut kita, terima kasih Tuhan untuk hari baru, terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Itu contoh dari bagaimana kita hidup dalam Tuhan, berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan beriman teguh di dalam Tuhan. Baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, memuji nama Tuhan tiap hari, menyirami diri kita sehingga kita seperti tumbuhan tadi, tumbuh kokoh, tumbuh kuat, walaupun badai, walaupun hujan, angin, kita tetap kuat. Oke? Seperti ada lagu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau kita mau tumbuh, kita harus baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, memuji nama Tuhan, ikut ibadah online. Itu yang Tuhan mau, supaya kita tetap hidup dalam Dia, bertumbuh dalam Dia, sehingga ketika nanti adik-adik sudah besar nanti ya, begitu banyak masalah dalam hidup, kalian bisa mengatasinya karena kalian hidup dalam Tuhan. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tutup renungan hari ini dengan doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah
begitu baik pada kami. Kau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami mau hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Ajarlah kami yang kecil ini supaya kami tetap berakar, tetap tumbuh, dan semakin beriman teguh padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memelihara kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami perbuat. Dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib, kami kudus adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat emas kita minggu ini, Kakak Diana ambil dari mana? Kakak Diana ambil dari 1 Tawarik 16 ayat 24. Bunyinya kayak gimana sih Kakak? Yang berbunyi seperti ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kakak Diana ulang ya. Diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 24 yang berbunyi, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ayat emasnya diingat, dihafalin ya. Terima kasih. Shalom adik-adik, kakak hari ini mau membawakan kreativitas untuk adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, betapa kita berharga di mata Tuhan, betapa kita harus bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus. Nah, hari ini kreativitas kita itu kita membuat buku kecil. Ada 2 buku kecil. Ini judulnya Aku Kecil, ya. Yang ini tentang bagaimana kita sudah dikenal oleh Tuhan sejak kita masih bayi. Nah, untuk yang buku ini itu untuk kelas 3-4 dan untuk yang ini itu untuk kelas TK. Oh ya, yang ini untuk kelas 1-2 dan kelas 3-4. Yang kelas ini untuk yang TK ya. Nah, untuk yang TK ini kakak Joyce minta tolong supaya orang tua kami di rumah bisa membacakan ke anak-anaknya, ke adik-adik sekolah minggu ya, dibacakan bagaimana mereka sejak lahir mereka sudah dikenal oleh Tuhan. Dan walaupun kita anak-anak kecil, walaupun adik-adik sekolah minggu masih sangat kecil, tetapi kita semua berharga di mata Tuhan ya. Ini bisa diwarnai di orang tua kami. Untuk yang kelas TK tolong dibacakan untuk adik-adik di rumah. Yang ini untuk kelas 1, 2, 3, 4 adik-adik bisa warnai sendiri dan juga dibaca ya. Di sini ditulis bahwa Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa. Nah, di sini ada cerita-ceritanya, adik-adik bisa baca ini setiap hari ya. Nanti akan dikirim seperti ini untuk kakak guru sekolah minggunya di grup kelas, dikirim seperti ini. Adik-adik dipotong dan bisa diikat dengan pita seperti ini supaya menjadi buku yang kecil ya. Untuk kelas TK, untuk kelas 1, 2, 3, 4. Oke, selamat mencoba dan berkreativitas. Dibaca bukunya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu. Sekarang waktunya kita persembahan. Siapkan persembahannya dengan hati yang penuh sukacita. Lalu persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada orang tua. Lalu diserahkan ke gereja melalui Sintua Banjar. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 dan 2, Tinggallah dalam Yesus. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan.
pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Ini sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini Tuhan bisa berakar dalam hidup kami dan kami tumbuh dan kami semakin dikuatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Hidup kami sepenuhnya berada dalam naungan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus yang mau pimpin hingga hari ini kami bisa bersukacita senantiasa Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami dan pelayanannya, seluruh jemaatnya Tuhan. Kau berkati agar kami tetap bisa senantiasa beribadah online ataupun offline dengan penuh hikmat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan senantiasa dan juga jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami perbuat Tuhan. Dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib kami kudus adanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Dalam tangan-Mu kami serahkan segala-galanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.